Kali ini aku akan membagikan cerita tentang pengalaman yang kualami beberapa minggu yang lalu, tepatnya di daerah Kecamatan Batu Jajar. Namaku Sandi. Aku siswa yang baru saja lulus SMK tahun ini. Di sela libur panjang, saat itu temanku Nur menawarkan proyek kerjaan di Bandung. Karena tidak ada kegiatan apa-apa, aku pun semangat ikut dengannya. Ya, lumayanlah, nambah-nambah uang jajan, pikirku. Kami berangkat jam 5 sore menuju Bandung dengan motor temanku itu. Pekerjaan berjalan lancar. Singkat cerita, kami selesai pekerjaan dan menuju pulang ke rumah Batu Jajar. Sampai di rumah saat itu sudah hampir tengah malam. Temanku pun pamit pulang. Ketika aku akan masuk ke rumah, kunci segala sih. Percuma. Sudah hampir jam 12 malam, pasti mereka sudah tertidur dan susah dibangunkan. Ditambah jika aku berteriak-teriak atau menggedor-gedor, tidak enak juga dengan tetangga. Terlintas dari pikiranku untuk menginap saja di kosan barunya paman. Ya, kosan pamanku itu tidak jauh dari rumah. Aku pun berjalan kaki menuju kosan itu. Dalam perjalanan menuju kosan, tak satu orang pun yang kutemui. Jalan ketika itu sepi sekali. Sampailah aku di sebuah rumah yang memang jika dilihat, rumahnya seperti sedang direnovasi. Namun disitulah kosan pamanku itu. Masuk ke dalam, ada sebuah halaman di tengah rumah itu yang dikelilingi kamar-kamar kosan. Salah satunya adalah kamar kosan pamanku itu. Sesampainya di kosan, depan kamarnya, aku mengetuk-ketuk pintu kamar paman. Tapi tidak ada jawaban dari paman. Kemudian aku coba telepon pamanku. Setelah diangkat, ternyata dia sedang di luar, belum pulang. Lantas ketika itu ku bilang mau menginap di kosan paman karena rumah sudah dikunci. Pamanku memperbolehkanku menginap dan memberitahu bahwa kuncinya ada di bawah pot depan pintu kamar. Namun sebelum dia menutup teleponnya, dia berpesan padaku kalau nanti
mendengar suara-suara dari luar kamar. Jangan pernah keluar kamar. Begitu kata pamanku dengan nada yang agak tegas dan serius. Aku pun mengiyakan. Meski aku berpikir, mungkin paman hanya menakut-nakutiku. Jika dilihat-lihat, kos-kosan ini cukup luas. Namun beberapa kamarnya masih ada yang kosong. Bahkan belum jadi, seperti masih direnovasi. 100% belum selesai. Ada pasir, bata yang menumpuk di sekitar kosan. Dan mungkin salah satu yang sudah selesai adalah kosan pamanku. Karena tidak ada kamar kosan yang menyala selain kamar paman. Dan sangat sepi. Aku pun masuk ke kamar paman. Ku tutup kembali pintu dan langsung merebahkan diriku di karpet kamar. Mengambil pijakan kepala seperti bantal, memejamkan mata dan berharap agar cepat tidur. Aku cukup lelah malam itu. Namun belum sempat aku terlelap, tiba-tiba aku mendengar ada suara orang yang mengobrol dari luar kamar. Jelas sekali suaranya seperti laki-laki dan anak kecil perempuan. Iya, terdengar mereka sedang mengobrol. Ada yang ngobrol. Padahal setauku tadi sepertinya sepi, tidak ada siapa-siapa. Mungkin tetangga dari belakang rumah. Tidak. Kosan pamanku ini jauh dari rumah tetangga lainnya. Tidak mungkin. Yang mungkin sih memang ada orang di kosan ini. Aku yang tidak jadi terpejam dan tertidur mencoba mendengarkan pembicaraan laki-laki dan anak kecil perempuan itu. Dari obrolannya sepertinya mereka bapak dan anak. Hingga ku dengar anak kecil itu menangis. Ya, anak kecil itu menangis, merengek, meminta sesuatu.
Aku coba mendengarkan dengan seksama. Terdengar meskipun samar, anak kecil itu meminta daging angsa. Aneh, kok anak kecil minta daging angsa ya? Baru kali ini aku mendengar seperti itu. Dan tak lama kemudian, suara anak kecil dan obrolan itu hilang. Tidak terdengar lagi. Tapi ada suara lain. Seperti suara langkah kaki, namun agak aneh. Suara itu semakin jelas. Kalau ini mungkin saja pamanku yang sudah pulang. Iya, suara itu terdengar seperti langkah kaki soalnya. Hingga suara langkah kakinya pun berhenti tepat di depan kamar ini. Lalu ada yang mengetuk pintu. Paman? Aku pun segera menuju pintu depan dan membuka pintunya. Dan ketika aku buka pintu, tidak ada siapa-siapa. Di depan kamar kosan ini tidak ada siapa-siapa. Lantas yang mengetuk pintu tadi, atau bahkan laki-laki dan anak kecil yang aku dengar mengobrol sebelumnya, itu siapa? Seketika bulu kuduku merinding berdiri. Dari ujung kaki sampai ujung kepala. Aku cepat-cepat kembali ke dalam dan menutup pintu. Aku ambil handphoneku dan coba menghubungi teman-temanku via grup di WhatsApp agar mereka menginap menemaniku di sini. Sampai aku mengirimkan voice note pada mereka. Guys, gue lagi di kosan paman gue sendirian dan ini ngalamin kejadian aneh bro. Pokoknya buruan kalian ke kosan di sini. Nginep sini lah buruan ya. Ntar gue share lognya. Oke? Ya please. Tanpa pikir panjang, teman-temanku pun langsung merespon dan berkata akan segera menuju kosan pamanku ini. Singkat cerita, karena rumah kami tidak terlalu jauh, mereka pun berdatangan. Teguh, Niko, Reza, Yoga, Gilang, dan Dika. Kemudian Nur pun datang dan menanyakan apa yang terjadi. Ketika itu aku tidak mau membahas. Namun setidaknya aku lega. Ada yang menemaniku di situ. Tak terasa jam sudah menunjukkan jam 1 pagi. Kami lanjut mengobrol di halaman luar depan kamar kosan. Yang sekelilingnya ini kamar kosong. Temanku terus membujuku bercerita apa yang kualami. Kejadian seram apa.
Aku pun akhirnya menceritakan apa yang kualami. Dan ketika itu suasana pun jadi cukup serius dan menegangkan, entah kenapa. Teguh pun berkata, mungkin itu hal yang wajar, karena di belakang kos-kosan ini adalah tempat pemakaman umum. Benar juga. Aku merinding mendengarnya, karena aku baru saja teringat, memang di belakang kosan ini tempat pemakaman umum. Ketika kami sedang membahas itu, tiba-tiba kami terhenyak berhenti dari obrolan kami sejenak ketika mendengar suara toke. Suaranya sedikit aneh. Dari sana kami mulai merasakan ada yang tidak beres. Perasaan tidak enak. Dan kami saling bertatapan satu sama lain. Kemudian tak lama dari itu, Teguh terlihat membuang muka dan berbisik pada kami untuk bubar. Dan jika diam di sana tidak akan benar. Kenapa Teguh buang muka? Refleks aku melihat ke arah belakang Teguh. Astaga. Terlihat jelas ada sesosok makhluk terbalut kain putih lusuh berdiri mengintip kami dari balik jendela salah satu kamar kosong di kosan itu. Itu pocong. Dan ketika itu kami melihat semua, wajahnya membelalak, seperti seakan-akan marah pada kami. Wajahnya terlihat kering dan hitam, seperti terbakar. Kami semua berlarian panik keluar dari kos-kosan itu. Ketika kami berlarian, semerbak tercium bau busuk anyir yang sangat menyengat, seakan terus mengikuti kami. Hingga di depan, aku melihat arah gang keluar jalan kosan itu. Ku coba yakinkan lagi menengok ke belakang. Sosok itu masih menampakkan dirinya. Berdiri kaku sambil melotot di tengah jalan gang itu menatap ke arah kami. Seakan mengusir kami untuk tidak kembali lagi ke sana. Dan entah aku mendengar suara atau hanya di alam bawah sadar dan batinku, aku terus mendengar suara seorang laki-laki yang mengusir kami. Aku terus berlari sampai akhirnya kami pun bisa keluar
dari jalan kosan itu. Tanpa banyak bicara, kami pun memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan aku menginap di rumah salah satu temanku sampai pagi. Setelah kejadian itu, besok sorenya aku kembali lagi ke kosan pamanku dan berharap paman sudah ada di sana. Untungnya paman ada. Aku menceritakan apa yang kualami di sana bersama teman-temanku juga. Paman begitu terkejut ketika aku berkata, ketika mendengar suara aku membuka pintu. Hal itu sudah diwanti-wanti oleh paman katanya. Ditambah aku mendengar suara anak kecil dan laki-laki yang ada di depan rumah. Pamanku pun bercerita bahwa dulu beberapa bulan yang lalu keluarga pemilik kosan, ayah, ibu, dan anaknya meninggal dunia, membuat kosan ini terlanjut pembangunannya, dan kamar pun beberapa dibiarkan kosong. Hanya kamar pamanku saja yang kebetulan saat itu sudah disewa. Lanjut pamanku bilang, kejadian meninggalnya keluarga pemilik kosan itu agak kurang jelas. Entah itu karena kecelakaan atau entah apa itu. Yang jelas sampai sekarang masih jadi pertanyaan besar. Ketika itu aku terdiam dan merinding. Jadi yang mengobrol semalam, laki-laki dan anak kecil itu, apa mungkin sosok mendiang keluarga pemilik kosan ini yang datang untuk mengecek kos-kosannya? Dan sosok makhluk terbalut kain putih lusuh yang mengusir kami. Itu dari mana? Apakah dari tempat pemakaman umum di belakang kosan ini? Atau ada misteri yang lain yang ada di kosan itu?